Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Surmanto, pengampu mata kuliah Sistem Informasi Geografis, Prodi Sanitasi Kesehatan Lingkungan, Program Sarjana Terapan. Baik, para mahasiswa sekalian, sekarang kita memasuki sesi yang kedua. Sesi kedua ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan perintah dasar pada QGIS, karena kita sistem informasi geografis yang aplikasi yang kita gunakan adalah QGIS. Untuk itu kita akan membuka dulu. Kemarin kan sudah Ananda mendownload, kemudian menginstal. Bagi yang sudah menginstal, itu bisa dibuka dalam PC ataupun laptopnya. Nanti silakan dicoba masing-masing. Kita tunggu beberapa saat. QGIS yang kita gunakan adalah QGIS 3.10. Ya, ini versi lama tapi lebih stabil. Nah, oke, seperti ini. Nah, jadi tampilan awal seperti ini. Ya, jadi kalau kita masih baru, tinggal kita klik saja yang new. Ya, klik 2 kali, maka tampilannya nanti seperti ini. Nah, perintah-perintah dasar yang harus Ananda ketahui ya, seperti yang tampilan di layar. Ya. Ada project, ada edit, ada view, ada layer, ada setting, ada plugin. Nah, nanti kita akan menambahkan layer di sini, maka yang perintah-perintah dasar yang lainnya akan otomatis akan timbul. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan Ananda saksikan dulu video berikut, nanti baru kita akan memasuki mengaplikasikannya secara praktek dalam visual berikut. Hai, kembali lagi bersama kami di Biosoftware Community. Pada hari ini kita akan membuka QGIS, mengenal menu-menu dan toolbarnya, serta kita akan sedikit belajar tentang perintah-perintah dasar di QGIS. Baik, pada halaman ini kita akan melihat menu-menu yang ada pada QGIS. Pada bagian atas ini adalah menu-menu barnya, sama seperti program-program lainnya. Di sini akan tersimpan informasi-informasi atau menu-menu utama dari setiap software tersebut. Nah, misalkan di sini kita ada menu project yang paling depan, kita bisa membuat halaman baru, kemudian membuka project-project yang sudah tersimpan, kemudian kita bisa mengatur projectnya, mengatur halaman tersebut. Kita buka, nah di sini ada tab general, kemudian CRS itu adalah koordinatnya, kemudian style dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada menu edit di sini gunanya seperti untuk undo, kemudian redo, cut, dan beberapa menu-menu, beberapa tool-tool lainnya. Untuk view di sini kita bisa melihat kita bisa membuat halaman baru, halaman peta yang baru, atau membuat tampilan 3D, kemudian zoom in, zoom out, dan ke bawah-bawahnya itu bisa kita pelajari nanti. Kemudian pada menu layer, di sini kita bisa membuat layer baru atau file baru, yang file spasial yang baru, atau kita langsung add layer. Add layer ini adalah untuk menambahkan layer-layer yang sudah ada sebelumnya atau sudah jadi, kita tinggal menambahkan, misalkan untuk add vector, add raster, add mesh layer, delimited layer yang untuk Excel dan lain sebagainya. Nah, adapun untuk jenis-jenis data akan kita bahas pada video berikutnya. Nah, berikutnya adalah menu setting. Di sini adalah profilnya, profiler user, kemudian style manager, custom projection. Custom projection ini hampir sama dengan perintah yang ada di properties tadi yang di project. Di sini ada CRS, juga ada projection. Tetapi untuk yang di menu setting, kita bisa mengatur koordinat sistemnya. Adapun untuk bagian koordinat sistem akan dibahas pada video berikutnya.
Kita pada hari ini kita hanya untuk mengenal beberapa menu-menu atau beberapa perintah pada halaman ini. Kemudian bagian bawah ada option. Di sini kita bisa lebih banyak mengatur apa yang akan kita tampilkan atau seperti apa halaman yang akan kita perlihatkan. Baik, kemudian pada menu plugin. Nah, di sini adalah kita bisa menambahkan plugin-plugin yang baru. Nah, adapun pluginnya, untuk menu plugin ini memiliki pembahasan tersendiri. Juga nanti akan kita jelaskan pada video berikutnya. Sebagai informasi, plugin ini sama seperti add-on pada aplikasi software-software yang lain, add-on atau add-in, atau dia sebagai tools-tools tambahan. Kemudian di sampingnya ada menu vektor. Di sini kita bisa mengedit data vektornya, baik itu kita memotong, kita menggabung, atau kita menggabung sambil memotong, dan seterusnya. Kemudian beberapa menu-menu untuk mengedit data-data yang sudah kita data vektor yang sudah kita miliki. Kemudian hingga data analisis, kemudian data manajemen. Kita bisa menggabung layer, project layer, dan lain sebagainya. Kemudian pada menu raster hampir sama fungsinya dengan menu vektor, tapi ini lebih ditujukan untuk data-data raster. Misalkan untuk georeferensi, memasukkan data gambar ke dalam yang belum memiliki koordinat, kita masukkan ke dalam kita menjadikannya menjadi data spasial. Kemudian analisis, kita membuat data raster tadi menjadi bentuk yang lain, misalkan kita memperlihatkan menjadi bentuk yang shade relief, kemudian kita bisa melihat slope-nya seperti apa, dan lain sebagainya. Kemudian projection, kita bisa mengatur atau mengubah proyeksi atau sistem koordinat dari data yang kita miliki. Kemudian ini yang alignment-nya. Nanti masing-masing menu ini akan kita aplikasikan pada data yang kita miliki. Nah, ini mesh, ini jarang digunakan. Processing, nah ini processing-nya yang paling utama adalah yang toolbox. Sini akan muncul di samping. Processing toolbox ini sama seperti di vektor dengan raster. Di sini ada processingnya, tetapi pada bagian ini, pada processing toolbox itu menjadi lebih spesifik. Misalkan untuk kartografi kita bisa mau ngapain saja. Masing-masing perintahnya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Ini misalkan vektor overlay, clip. Nah, di sini juga ada geoprocessingnya, ada menu clipnya. Jadi hampir sama yang ada di processing toolbox dengan yang sudah ditampilkan pada menu bar. Hanya yang membedakan adalah pada processing toolbox ini menjadi lebih detail atau lebih banyak, karena di sini yang akan ditampilkan di menu vektor dan raster adalah perintah-perintah yang sering dilakukan. Baik, kemudian ada menu help. Kita bisa help content itu adalah melihat manual dari QGIS ini, kemudian plugin. Di sini nanti akan muncul ketika kita terkonek internet. Nah, ini yang perintah-perintah yang bisa kita buka satu persatu. Nah, di bagian bawah ada project toolbar. Ini sama dengan yang di sini. Project toolbar ini hanya mempercepat kliknya saja, jadi kita tidak perlu membuka menu projectnya. Kemudian ada view map navigation. Nah, kita pen map, kemudian ini kita bisa menggeser-geser, kemudian menzoom ke daerah yang diseleksi, zoom in, zoom out, dan seterusnya. Nanti kita akan coba fungsinya seperti apa. Nah, di bagian bawah, data manager source, dan lain sebagainya, ini kita bisa membuat file spasial yang baru. Kemudian yang di sini ada manage layer toolbar. Kali ini adalah open data source manager. Jadi ini untuk membuat, sementara yang add vector layer adalah untuk menambahkan file-file spasial yang sudah ada sebelumnya. Jadi yang membedakan itu, yang ini adalah untuk menambahkan, sementara ini adalah untuk membuat. Seperti itu. Adapun yang di bawah ini adalah menu editing yang lebih advance. Nanti akan aktif ketika kita sudah memiliki data.
Nah, di sini ada halaman kosong ini, kita klik kanan. Di sini ada perintah-perintah yang bisa kita centang. Ada misalkan untuk panel, Advanced Digitizing Final, kita aktifkan akan seperti ini. Atau misalkan layer styling order. Nah, di sini layer stylingnya. Nah, karena kita tidak memiliki file yang ditampilkan, maka pada layer styling ini menjadi kosong. Kemudian misalkan untuk shape digitizing toolbar, di sini ada shape-nya. Kemudian, nah ini sangat user define. Terserah kita mau menampilkan menu-menu atau tool-tool yang kita gunakan, yang kita inginkan. Itu sangat tergantung dari kita. Nah, untuk saat ini kita gunakan yang tool standarnya saja, sesuai yang sudah sama seperti ketika kita baru menginstalnya. Nah, misalkan kita akan mencoba data satu lagi di bagian bawah ini adalah koordinat. Di koordinat ini adalah menunjukkan posisi di mana kursornya berada. Nah, kalau misalkan datanya sudah ada, maka di sini koordinatnya akan muncul angka yang berbeda. Kemudian ini adalah skala. Kita bisa mengedit manual atau memilih sesuai dengan yang sudah ada di sini. Kemudian ini adalah magnifier atau pembesar. Kita datanya mau berapa persen tampilannya. Kemudian datanya mau dirotasi berapa derajat. Kemudian ini kita abaikan saja. Nah, ini ada EPSG, ini adalah sistem koordinatnya. Nah, sistem koordinat ini sama dengan yang ada pada menu project. Sama project properties. Nah, CRS-nya langsung diarahkan ke sini. Umumnya sistem koordinat yang standar itu adalah yang pertama kali kita gunakan adalah WGS 84. Mengapa bukan yang lain? Itu ada, bisa kita gunakan koordinat yang lain. Kita bisa memilihnya di sini, misalkan UTM. Nah, UTM di sini. Di sini semua yang ada kata-kata UTM-nya akan ditampilkan di sini. Nah, ini sebagai contoh saja. Adapun penggunaan proyeksinya nanti akan kita aplikasikan pada data yang sudah kita gunakan. Baik, nah sebagai contoh dasar, kita akan menampilkan data dunia, peta dunia yang sudah terintegrasi dengan QGIS. Ketik saja world pada bagian koordinat, enter, nah hasilnya seperti ini. Ini adalah peta dunia. Jadi semua komputer yang telah terinstall QGIS-nya akan ada peta yang seperti ini. Ini kita close dulu. Nah, misalkan yang ini adalah peta Indonesia, peta negara-negara lain, benua dari benua-benua lain, dan sebagainya. Nah, baik. Tadi udah didengarkan penjelasannya. Sekarang kita coba bagaimana menu-menu yang ada tadi dijelaskan. Jadi kalau awal kita di sini, ya, kalau kita sudah ada filenya, kita tinggal buka open project yang pernah kita gunakan. Kalau sudah punya, ya, otomatis kan Anda pada belum punya nih. Nah, kita new, ya, dengan program SHP-nya. Filenya kita klik, akan muncul di sini. Nah, jadi sebelum ini muncul, Ananda buat dulu folder, ya. Jadi folder khusus. Buat di sana folder mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Nah, seperti itu. Maka di sini akan setelah dibuat, maka kita browsing di sini. Ya, kita browsing di sini, letak folder tadi. Ya. Letak folder tadi, kita mau naruh foldernya di mana? Misalnya seperti ini. Yes. Mau kita taruh di mana? Misalnya saya mau naruh di sini. Oke, kasih nama. Kalau ada 3, ya, ada point, ada titik, ada line, garis, dan ada polygon, hitung luas. Jadi kalau misalnya tempat-tempat tertentu, ya, tempat-tempat penting itu biasanya point, titik. Kemudian jalan misalnya itu line. Kemudian wilayah administrasi, ya, ataupun yang menghitung luas itu adalah polygon.
Sekarang kita coba saya buat jalan. Oke, ininya ya SHP ya, filenya. Oke, kita save. Nah, maka akan muncul di sini di tempat yang saya simpan. Sistemnya ini abaikan saja, nggak usah dirubah. Karena kita tadi jalan itu adalah line, kalau ini ada poin, ini ada titik. Maka kita di sini rubah line. Nah, seperti itu. Oke. Nah, di sini jangan lupa kita menggunakan sistem WGS 84. Ya, tinggal dicari di sini ya, ataupun cari di titik yang di sini. Jangan lupa di situ. Nah, kalau ini sudah, ini adalah untuk folder. Kita menyimpannya di folder ini. Nah, sekarang kita membuat namanya di aplikasi Gigis nanti yang muncul. Kita mau buat jalan apa? Kalau kita nanya Jalan Patimura, Jalan Kota Baru, misalnya seperti itu. Di sini saya membuat jalan, ya, jalan saja. Kemudian ini teks. Jadi nanti yang muncul di situ teks. Tapi kalau kita mau genap, ya, full number, kalau dalam bentuk desimal. Jadi ini untuk pilihan angka. Jadi nanti di jalan kita tuh bisa muncul misalnya jaraknya berapa. Kalau di sini kalau teks cuma nama saja, Jalan Patimura, Jalan Ahmad Yani, jadi teks, itu bedanya. Oke, kalau sudah jalan sini harus kita masukkan ke dalam list dengan cara klik add list. Oke. Nah, kalau sudah kita klik OK. Nah, otomatis dia akan muncul di sini jalan. Oke. Nah, ketika kita sudah muncul di sini, maka kita mulailah membuat. Kalau sekarang ini kita blank, ya. Jadi kita harus ada nantinya peta dasar yang kita tiru, ya. Jadi ada layer peta dalam bentuk JPEG, ya, yang kita beri koordinat. Nanti kita akan pelajari selanjutnya. Ini hanya saya untuk mencontohkan menu-menu yang ada saja. Jadi sudah ini ya nih. Setelah ini menunya di sini. Ini adalah editing, ya, yang warna seperti pena atau pulpen warna kuning. Kita klik di sini. Nah, maka akan muncul, ya, ini menu-menu operasional. Ya, akan muncul di sini menu-menu operasional. Kalau lah ini line, maka di sini gambarnya line. Tapi kalau nanti dia titik, gambar di sininya titik. Contoh, saya ambil di sini. Karena saya sudah membuat. Jadi kalau kita sudah membuat, nah kita nggak usah klik baru, ya, tinggal tambahkan saja. Nggak usah klik baru, tanggal nih dalam format SHP. Ya, kita klik SHP. Nah ini. Jadi kalau kita ini jalan, maka munculnya ini, ya, line. Kalau kita titik, kita klik di sini, ya, editing. Nah, yang muncul di sini titik. Jadi ada titik, point, ada line, jalan, poligon. Bagaimana kalau poligon saya tambahkan di sini. Jadi kalau Ananda baru di sini ya, new SHP. Tapi kalau yang sudah ada, saya sudah ada. Seperti yang di awal tadi jalan kan saya kliknya di new. Sekarang kita poligon. Saya sudah punya yang poligon. Camatan ya di sini ini sudah ada, bahkan ini sudah ini. Oke. Nah, ada 3. Ya, ada jalan, ini bisa kita geser ke bawah. Oke. Dia ada titik tadi, ada line, ya, ada poligon, ya. Wilayah administrasi kecamatan. Kalau saya klik di sini dan saya mau editing,
Nah, maka yang akan muncul di sini adalah poligon. Nah, sehingga menu-menu aplikasinya sudah muncul semuanya di sini. Akan dicoba, ya. Tapi nggak usah dicoba sampai ke sini juga nggak apa-apa. Yang penting sudah download, sudah diinstal, dan buat folder tersendiri. Ya, kalau bisa sampai ke sini ya nggak apa-apa. Untuk latihan boleh sampai ke sini. Saya rasa itu untuk video kali ini. Untuk link video yang tadi, ya, yang link video penjelasan bisa dilihat di YouTube, ya. Dengan linknya ya sudah saya cantumkan ke VLab, ya, sudah saya cantumkan ke VLab, Virtual Learning Center Poltekkes Kemenkes Jambi, untuk yang di sesi kedua. Ini yang link utuh, jika Anda mau melihat link utuh di YouTube. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.